Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para paretan sadaya seimul jagi Allah subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang agung. Mukjizat yang luar biasa. Dan mukjizat itu sendiri adalah luar biasa. Artinya keluar biasaannya berlipat ganda. Oleh karena itu, ketika orang mencoba untuk membuat definisi atau pengertian maka akan terjadi atau selalu terjadi distorsi, selalu terjadi deviasi. Dan fenomena orang buta merumuskan atau mendefinisikan seekor gajah selalu terjadi. Fenomena orang buta yang mendefinisikan atau mencoba memberikan pengertian tentang gajah dengan cara meraba. Maka setiap orang buta yang meraba gajah itu akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan apa yang dirabanya. Ketika seseorang meraba gajah dan yang terpegang adalah ekornya, maka dia mendefinisikan gajah itu seperti ular. Dan orang yang lain ketika memegang gajah itu, yang dipegang adalah bagian telinganya, bagian daun telinganya, maka dia mendefinisikan bahwa gajah itu seperti kipas. Demikian juga ketika seseorang memegang kaki gajah, maka dia mendefinisikan gajah itu seperti pohon. Dan seterusnya. Apalagi sesuatu yang bersifat peristiwa, bukan benda. Kalau gajah, benda. Kalau Isra Mi'raj adalah peristiwa. Kalau gajah adalah benda biasa, hewan biasa. Sedangkan Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa agung.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami barokati, kami berkati sekelilingnya agar melihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan kami, linuriyahu min ayatina. Maka orang kemudian mendefinisikan bahwa yang dinamakan Isra, ini belum Mi'raj, Isra saja, adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda ayat-ayat, sebagian ayat-ayat keagungannya, sebagian ayat-ayat kebesarannya, hanya sebagian. Maka muncullah definisi tersebut. Dan memang dalam perjalanan Isra antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ditampakkan oleh Allah peristiwa-peristiwa di akhirat. Misalnya ketika seseorang berenang di sungai darah, kemudian berusaha menepi, ketika sampai ke tepi dilempari batu, kemudian ke tengah lagi, dan seterusnya. Atau seseorang yang mengangkat kayu bakar, ketika sudah tidak terangkat saking beratnya, maka dia mengambil kayu bakar lagi untuk disatukan dengan yang diangkat yang sudah tidak terangkat itu. Kemudian diangkatlah dan semakin tidak terangkat. Dan lain-lain peristiwa yang ditampakkan oleh Allah pada perjalanan Isra. Dan itu saja sudah dahsyat, apalagi Mi'raj. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dari sholat ke sholat untuk menerima kewajiban sholat. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berhenti di Yasrib atau Madinah, berhenti di Madian, berhenti di Baitul Lahmi, Bethlehem, berhenti lagi di Masjidil Aqsa, Palestina. Untuk kemudian ke langit. Dan diceritakan bahwa setiap pemberhentian itu Rasulullah sholat 2 rakaat. Perjalanan dari sholat ke sholat menuju diwajibkannya sholat, dan ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, beliau menerima kewajiban sholat. Sebagaimana yang diwajibkan kepada
setiap orang muslim yang mukallaf. Mu'allaf dan mukallaf berbeda. Kemudian ada definisi lain yang mengatakan bahwa perjalanan Rasulullah Isra adalah perjalanan dengan menggunakan teknologi buruk. Yang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu normal pakai unta. Pada waktu itu tidak ada kendaraan yang lebih cepat dari unta. Itu memakan waktu 3 bulan. Sedangkan ketika Isra dan Mi'raj, bukan hanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang pergi, tetapi juga ke langit, ke Sidratul Muntaha, di atas langit. Dan itu memakan waktu 1 malam. Artinya bukan hanya teknologi buruk, tetapi sudah teknologi malaikat, kalau bisa dikatakan begitu. Karena kecepatannya bukan sudah tidak berbicara tentang kecepatan suara, tetapi sudah berbicara tentang kecepatan cahaya. Bahkan tidak ada yang tahu berapa kali kecepatan cahaya, berapa ribu kali kecepatan cahaya. Karena dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, kemudian setelah langit naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian balik lagi, dan itu memakan waktu 1 malam. Oleh karena begitu dahsyatnya mukjizat Isra Mi'raj, maka sekali lagi, kalau orang mendefinisikan gajah, orang Buddha mendefinisikan gajah, maka terjadi distorsi, terjadi deviasi. Maka apalagi yang didefinisikan itu adalah bukan benda tetapi peristiwa. Dan tidak sembarang peristiwa, tetapi mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya yang memperjalankan hambanya atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dan ketika persoalan Isra Mi'raj menjadi sesuatu yang bersifat kontroversial, maka Abu Bakar dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya, beliau mengatakan, aku percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aku percaya. Bahkan seandainya lebih dari itu. Tentu ini sangat kontradiksi dengan pendapat orang awam, apalagi orang kafir, ketika tanpa berpikir panjang, hanya mengandalkan kebiasaan otak berpikir, maka dia langsung mengingkari. Bahkan ada orang yang beriman yang kembali murtad mengingkari ketika disodorkan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendapat gelar As-Siddiq,
artinya yang membenarkan. Inilah kelebihan iman Abu Bakar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena Isra Mi'raj itu merupakan sesuatu peristiwa yang luar biasa, yang spektakuler. Maka kontroversial detailnya sangat mungkin terjadi. Yang penting orang Islam percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, melewati langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban sholat, kemudian balik lagi ke Palestina, kemudian kembali ke Masjidil Haram. Ini saja yang pokoknya yang perlu kita imani, sehingga kita tidak sampai keluar dari Islam karena mengingkari sesuatu yang merupakan mukjizat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu meneguhkan kita, meneguhkan keimanan kita. Dan kalau kita tidak mampu atau tidak diberi seperti yang keimanan Abu Bakar As-Siddiq, mudah-mudahan kita diberi sesuatu keimanan yang mendekatinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.